Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febloma Diniarta. Saya biasa dipanggil Vloma, dan saya adalah seorang mahasiswa jurusan manajemen angkatan 2019 di Universitas Brawijaya Malang. Saya merupakan pribadi yang suka bekerja bersama dalam suatu kelompok dan saling bertukar pikiran atau membagikan pendapat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun untuk kelebihan saya adalah orang yang adaptif, sehingga saya bisa memposisikan diri dengan baik dan beradaptasi di lingkungan dan situasi yang berbeda. Selain itu, saya adalah orang yang cepat tanggap ketika memahami sesuatu yang baru atau mempelajari hal baru, dan juga menerima arahan untuk melaksanakan tugas tertentu. Di balik kelebihan yang saya miliki, tentunya saya juga memiliki kelemahan. Kelemahan saya yaitu saya orangnya kurang dalam hal komunikasi dan public speaking. Maka dari itu, saat ini saya tengah berusaha untuk memperbaiki kelemahan itu dengan mengikuti berbagai kegiatan yang positif, di antaranya seperti volunteer, kepanitiaan, dan internship, yang hal ini tentu sangat mendukung saya untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan rasa kepercayaan diri saya. Adapun motivasi saya mengikuti program internship di DP Telkom ini karena saya rasa posisi magang yang disediakan sesuai dengan passion dan potensi saya, di mana sebelumnya saya memiliki beberapa pengalaman yang berkaitan dengan kompetensi yang akan dikembangkan oleh DDP Telkom. Saya memiliki pengalaman yang berkaitan dengan perencanaan sumber pendanaan suatu komunitas dan hubungan dengan partner untuk mendukung proyek yang dijalankan oleh komunitas yang saya ikuti. Sehingga hal tersebut tentu mendorong saya untuk memilih program magang DDP Telkom ini dan memilih role general, karena saya ingin mengimplementasikan pengalaman yang saya miliki sebelumnya sebagai bentuk kontribusi terhadap proyek yang akan dijalankan oleh Telkom nantinya. Tentunya saya akan berkomitmen dengan memberikan usaha terbaik dan berbagai ide yang saya curahkan untuk proyek-proyek dan berbagai kegiatan di Telkom DDP Internship Program. Untuk kesibukan saya saat ini, saya tengah mencari pengalaman baru dengan mengikuti berbagai program magang dan studi independen bersertifikat yang diadakan oleh Kampus Merdeka. Nah, selain itu, saat ini saya juga tengah menjalani program magang mandiri di Telkom yang berlokasi di Turen, Kabupaten Malang. Dan saya masuk di divisi provisioning. Di divisi provisioning itu sendiri, tugas saya diantaranya melakukan input data dari pelanggan yang berlangganan IndiHome, kemudian saya melakukan follow up terhadap pelanggan, dan juga menginput material yang digunakan oleh para teknisi Telkom. Saya menjalani magang mandiri tersebut selama 1 bulan dan akan berakhir di akhir bulan Juli nanti. Sehingga setelah magang itu berakhir, apabila saya diterima magang di DDP Telkom, saya akan memanfaatkan waktu saya sebaik mungkin untuk fokus berkontribusi pada proyek DDP Telkom Indonesia. Untuk pengalaman proyek yang paling menarik bagi saya adalah ketika saya bersama dengan anggota tim saya merencanakan dan membuat proyek pertama untuk komunitas yang saya ikuti. Komunitas ini bernama The Econ Lab, yaitu komunitas di lingkungan FEBUP yang berfokus membahas isu-isu perekonomian di Indonesia. Dalam komunitas tersebut, saya berada di divisi operasi, di mana divisi ini bertugas untuk membuat proyek maupun acara, baik itu acara internal maupun eksternal The Econ Lab. Proyek yang saya kerjakan bersama anggota tim yaitu adalah proyek eksternal, webinar dan workshop yang berjudul Masterclass 1 Win Your Scientific Paper. Nah, webinar tersebut membahas tentang tips dan trik bagaimana membuat paper yang bertemakan ekonomi dengan baik dan benar. Untuk tahapan dalam membuat proyek ini, yang pertama, saya beserta anggota tim melakukan rapat atau meeting terlebih dahulu untuk brainstorming terkait tema apa yang akan kita bawakan. Selanjutnya kita membagi job desk masing-masing sesuai dengan pilihan dan juga kemampuan. Untuk peran saya di proyek tersebut, diantaranya membuat cue card, kemudian membuat SOP, absensi dan kuesioner. Nah, selain itu saya juga mengatur acara secara teknis, mengawasi dan mengevaluasi acara setelah berakhirnya acara. Untuk durasi pengerjaannya sendiri, itu kurang lebih selama 2 minggu, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan acara. Dalam membuat dan merencanakan proyek tersebut tentunya menemui kendala atau hambatan. Kendalanya itu diantaranya seperti pemateri yang kadang susah untuk dihubungi, kemudian ada kendala teknis yang berhubungan dengan Zoom meeting dan sebagainya. Solusi saya dengan anggota tim analisis apa penyebab dari kendala tersebut atau masalah tersebut. Kemudian
kita saling memberikan ide dan juga pendapat, yaitu solusi dari permasalahan tersebut. Untuk hasil dari project webinar pertama ini menurut saya sangat bagus karena mengingat acaranya yang berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh lebih dari 50 partisipan. Dilihat dari hasil kuesioner, beberapa partisipan memberikan feedback yang positif dan menyukai tema yang dibawakan karena ini sangat bermanfaat bagi mereka. Perasaan saya tentunya sangat senang sekaligus bersyukur karena proyek pertama ini dapat membawa dampak yang positif dan mendapatkan sambutan dan respon yang baik. Adapun tools yang sering saya gunakan dengan tingkat kemampuan dalam skala diantaranya ada Microsoft Office dengan tingkat skalanya 7, kemudian Google Docs dengan tingkat skalanya 8, kemudian Google Spreadsheet dengan tingkat skala 7, Zoom Meeting dengan tingkat skala 8. Sekian video resume ini saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.